الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Summa kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Allahumma rahamna bil Qur'an. Jadi sore ini kalau Allah izinkan kita mau bahas ayat kelimanya sampai ayat terakhir. Karena hidup ini memang tentang memilih jemaah. Memilih kanan atau kiri. Memilih lurus tetap jalan atau diam di tempat bahkan mundur. Hidup ini tentang memilih mau ke timur atau ke barat. Karena emang Allah ciptakan pilihan itu ternyata supaya kita bergerak, beramal, berjalan sesuai sama kesadaran dirinya kita masing-masing. Coba dilihat ayat yang kelima. Udah ketemu? Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Hadirin, ini kan pertanyaan yang sebenarnya pengingat juga. Jadi nanti jamaah begini ya. Kalau kita tuh ketemu sama ayatnya itu modelnya adalah question dalam Al-Quran, maka dia nggak benar-benar lagi bertanya karena nggak tahu.
Allah bukan berarti bertanya sama kita Allah nggak tahu, bukan. Maksudnya, hei hambaku, apakah kamu merasa dirimu nggak ada yang berkuasa atas dirimu? Sifatnya pengingat atau pertanyaan yang sifatnya reminder, pertanyaan yang menghadirkan, iya ya Allah, sebenarnya saya tahu kok ada yang berkuasa atas diri saya. Siapa? Allah. Makanya pertanyaannya yang sebenarnya bukan berarti karena Allah nggak tahu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mau mengingatkan kita. Kita ini punya loh pengawas yang berkuasa atas diri kita. Dan siapa? Beliau adalah Allah. Ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Allah telah dan dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dan dari semua harta yang udah kita habiskan, kita alokasikan, kita keluarkan, alam yarahu ahad. Apakah itu nggak dilihat? Apakah itu nggak dipantau? Apakah dia main keluar begitu saja tanpa ada pengawasan dari Allah? Tapi kan harta saya. Iya. Tapi sejatinya bukan hartanya dia, tapi itu hartanya siapa? Hartanya Allah. Terus, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami Allah telah menjadikan untuknya sepasang mata? Sepasang bola mata Allah ciptain buat kita. Apa yang dilakukan manusia dengan sepasang dua bola mata yang Allah sediakan? Ada yang dipakai untuk taat pada Allah, ada yang memakai sepasang bola matanya untuk memaksiati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, datang seseorang pada Nabi SAW. Lalu Nabi pernah cerita. Jadi ini ceritanya kejadian Nabi yang cerita. Maqala Nabi SAW tentang mata. Umatnya Musa itu kan umurnya tuh ratusan tahun ya hadirin. Ratusan tahun umurnya. Umatnya Nabi Musa ini amal salih. Banyak sekali umatnya Musa beramal salih. Sampai ketika di hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, masuk kamu wahai umatnya Musa ke dalam syurgaku karena rahmatku, kata Allah. Terus umatnya Musa ini gak terima, karena dia ngerasa, loh, ibadah saya aja udah 500 tahun ya Allah. Saya masuk syurga nih ya karena ibadah saya kepadamu ya Allah. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, masukkan umatnya Nabi Musa ini ke dalam syurganya Allah karena rahmatku, kata Allah. Lalu terus kemudian dikatakan lagi jamaah yang dirahmati Allah, ya Allah, saya masuk surga karena amalan saya ya Allah. Yang ketiga kalinya Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Ketika dia bilang, ya Allah, karena amal soleh saya, ya udah, Allah langsung bilang kepada malaikat, wahai malaikat, timbang mana yang lebih berat, mata yang sebelah kanan yang ia pakai untuk melihat dengan 500 tahunnya dia beramal salih, kira-kira mana yang lebih berat? Akhirnya malaikat menimbang dengan satu timbangan. Jazakumullah khair. Akhirnya malaikat menimbang hadirin dengan satu timbangan. Lalu kemudian di sisi timbangan yang lainnya adalah mata yang sebelah kanan dari seorang tersebut yang bilang karena amal saleh saya. Begitu ditimbang amal solihnya yang ada di sebelah kanan dan nikmat mata yang Allah berikan ada di sisi sebaliknya, ternyata lebih jomplang nikmat mata Allah yang sebelah kanan. Dan itu baru nikmat mata satu butir. Itu mampu mengalahkan amal solih yang dia lakukan selama 500 tahun. Lalu dia ngaku, ya Allah, kalau begitu benar ya Allah, kami masuk surga karena rahmat-Mu ya Allah. Sejak hari itu teman-teman yang dirahmati Allah, dia yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata semua ini memang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
hari ini kita beramal saleh itu kadang-kadang suka sombong, lalu nanti ending-endingnya tuh kegiring ke arah ujub. Ujub itu sifat dimana nanti berbangga diri sama pencapaian-pencapaian kita selama ini. Saya kan udah soleh ya karena diri saya. Saya kan udah soleh ya karena memang saya punya circle yang top. Saya kan udah soleh ya karena memang ada support system dari self-drivingnya saya. Saya kan bisa mencapai itu karena diri saya. Nanti ujung-ujungnya membanggakan dirinya sendiri. Padahal tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali semuanya atas seizin Allah. Jadi jamaah, nikmat mata nih sebelah kanan aja itu udah mahalnya bukan main. Apalagi ditambah nikmat mata sebelah kanan, lalu tambah lagi nikmat mata sebelah kiri. Double-double nikmat yang Allah berikan sama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami Allah menciptakan untukmu dua bola pasang mata? Bukankah kami ciptakan kepadamu dua pasang mata ini supaya kamu bisa mudah melihat? Nabi itu sampai bilang begini, Allah berfirman, wahai anak Adam, aku telah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepadamu dan tidak dapat kamu hitung bilangannya, dan kamu tidak akan mampu mensyukurinya. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang aku berikan kepadamu ialah aku jadikan bagimu dua buah mata yang dengan mata itu engkau dapat melihat. Aku jadikan untukmu kelopak yang dengan kelopak mata itu pun engkau dapat melihat. Aku jadikan untukmu nikmat dari semua yang ada dalam matamu, dengan itulah engkau melihat. Nikmat terbesar dari seorang hamba, nikmat diberi mata. Kita matanya yang satunya mungkin mau diambil, tapi nanti ada biaya tukarnya, yaitu uang senilai 100 juta. Dengan konsekuensi satu bola mata kita diambil. Lebih pilih matanya atau lebih pilih 100 jutanya? Yakin hadirin? Yakin gak ini? Yakin 100 juta atau mata? Mata. Waktu itu ada teman saya kerja di salah satu pabrik jamaah. Beliau kerja malam lembur, cukup tinggi resikonya. Sekali ngantuk sedikit aja, itu tangan kalau masuk ke dalam sebuah mesin itu, pada zaman itu belum secanggih zaman sekarang ya. Tahun-tahun 2010-an ada yang udah canggih, cuman sebagian mungkin masih ada yang manual. Ada sahabat kami waktu beliau lagi kerja, malamnya ngantuk karena lagi lembur, tiba-tiba meleng sedikit, 4 jarinya ini seret keputus sebab karena masuk ke mesinnya tersebut. Dari perusahaan ganti rugi per jarinya 10 juta. Jadi kalau 4 jari berapa juta? 40 juta. Tapi 40 juta ini membuat ia tidak bisa lagi memiliki jari. Keempat-empatnya putus semua. Apa respon beliau? Beliau dapat santunan 40 juta. Beliau bilang, sungguh ini jari saya mau berapapun mahalnya gak akan pernah bisa ditukar, apalagi cuma dengan 40 juta. Yang hadirin biasanya megang kresek, kalau megang kresek gimana? Begini tuh. Kalau ininya hilang bisa megang kresek. Nah, itu bisa megang kresek tuh mahal tuh hadirin. Apa jadinya seseorang ketika Allah cabut satu persatu nikmatnya? Baru kerasa tuh. Kerasa mewahnya nikmat itu, mahalnya nikmat itu. Makanya hadirin, Allah itu ketika berfirman di ayat ini, Allah mengingatkan kita lagi-lagi. Loh, bukannya aku kasih kamu 2 bola mata? Iya. Dipakai untuk apa bola mata itu sekarang? Dipakai untuk menonton yang baik-baik ya Allah, menyaksikan yang baik-baik ya Allah, melihat pada kebaikan ya Allah. Makanya hendaknya mata kita melihat kepada Al-Quran sebelum mata kita melihat matahari. Jadi mata kita nih ketemunya Al-Quran dulu sebelum nanti kita ngelihat matahari. Zaman Rasulullah ada
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena faktor mata, lalu beliau kena fitnahnya bukan main. Jadi ada sahabat Nabi, itu sahabiah itu kan ada dua ya. Satu imma yang cadar ataupun yang tidak bercadar. Cadar pun dengan matanya, ada yang kadang-kadang laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya, dia bisa muncul tuh penyakit-penyakitnya hanya dengan lewat matanya dan segala macamnya. Ada pernah kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika juga mendapati ada seorang sahabat, tapi mata nggak buruk juga ya. Kadang sesekali juga Nabi memerintahkan untuk fanzur ilaiha. Karena pernah satu ketika sahabat Nabi datang ke Rasulullah lalu bilang, ya Rasulullah, saya mau nikah nih ya Rasulullah. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anazarta ilaiha, kamu udah lihat kepada dirinya belum? Kata laki-laki ini, belum ya Rasulullah. Terus kata Nabi SAW, pergi kepadanya, lalu lihatlah kepada wajahnya, karena di matanya wanita Ansor ada sesuatu. Jadi emang perintah juga. Ini buat mas-mas, teman-teman yang sebentar lagi juga mau menikah dengan seizin Allah. Nazar itu termasuk perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yakin mau nikah sama dia? Yakin 100%. Yakin. Nazar enggak? Enggak perlu nazar-nazaran, mantep pokoknya. Enggak bisa hadirin. Ternyata itu sunnahnya Rasulullah juga untuk unzur ilaiha, pergi ke dia lalu lihat. Karena di matanya wanita Ansor ada sesuatu yang bisa membuatmu semakin semangat untuk segera menikahinya. Jadi kalau misalkan nanti ada seorang perempuan, lalu ada laki-laki yang hendak mengkhidbahnya, laki-laki ini menghendaki untuk melihat kepada perempuan tersebut, karena mungkin selama ini tertutup, kesehariannya tertutup, maka dia membuka daripada cadarnya, dan hanya sebatas cadarnya saja yang dibuka. Kalau ada yang lebih dari itu, sekarang aku udah lihat wajahmu, boleh gak lebih dari itu? Mau buka apa lagi? Buka rambutnya, lepas jilbabnya. Yang ini gak diperkenankan. Jadi kalau ada yang minta lebih daripada itu, gak diperkenankan dalam Islam. Hati-hati sama yang namanya modus. Tapi kan katanya harus lihat rambutnya, apakah keriting, kribo, lurus, bergelombang, atau gimana? Hadirin, enggak. Menikah kan bukan cuma karena fisik semata. Fisik salah satu unsurnya iya, tapi kan lebih kepada karena iman. Itu kan menikah karena iman. Iman yang mendorong seorang hamba yang nanti dalam rumah tangganya saling mencintai karena Allah, mengarungi rumah tangganya juga sebab karena Allah. Ketika nanti ada sesuatu yang kurang-kurang pas, dia bisa berlapang dada menerimanya juga karena Allah. Berkata para ulama, siapa yang mencari calon istri ataupun calon suami yang sempurna, sampai kapanpun tidak akan pernah dia menemukannya. Karena manusia gak ada yang sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita milih. Tapi gak terus kemudian jadi laki-laki ahli nazar. Ahli nazar itu apa? Tukang melihat. Saya penasaran ya sama perempuan ini. Boleh gak saya datang terus pura-pura mau ngelamar supaya bisa ngelihat wajahnya? Ternyata gak jadi deh. Kenapa? Terlalu putih. Terus ngeliat lagi sama yang lain, gak jadi lagi deh. Kenapa lagi? Hidungnya soalnya terlalu mancung. Ngeliat lagi, gak jadi lagi deh. Kenapa? Soalnya ada alasan aja. Ternyata modus. Modusnya cuma sekedar penasaran dan menghilangkan rasa penasarannya, tapi tidak benar-benar ingin melangsungkan apa yang diniatkan dalam ibadah, yakni menikah. Hati-hati juga teman-teman sama hal yang demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, gunakan keduanya untuk memandang yang halal. Allah berfirman, Nabi bersabda, maka gunakan keduanya, yaitu ainain, kedua mata yang Allah cipta, untuk memandang kepada yang halal. Maka gunakan
mata yang aku ciptakan untukmu agar engkau memandangi apa yang halal. Maka palingkan ia dari memandang apa yang Allah telah haramkan. Maka katupkan kedua kelopak matanya agar engkau merasakan betapa nikmatnya bisa mengatupkan kedua kelopak matanya. Wow, Masya Allah. Ternyata ngedip hal yang sangat istimewa. Ngedip cuma ngedip doang. Kan kita sering anggap remeh ya. Ngedip itu kan kayak sesuatu yang biasa aja. Tapi ternyata ngedip itu mahal dan istimewa. Dalam hadis kata Nabi, maka Allah ciptakan mata, lihat yang halal. Allah ciptakan mata, palingkan dari yang haram. Allah ciptakan kelopak, berkediplah dengan kelopak yang Allah ciptakan. Mata. Coba jemaah nggak ngedip, sejam aja nggak ngedip, apa jadinya mata kita nih? Kering, pedes. 1 jam nggak pernah ngedip sama sekali, pedes mata kita. Jadi Mas, kedipan itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu ada seorang guru di Jakarta cerita, beliau punya tetangga beliau tuh nggak bisa ngedip karena ada salah satu urat syarafnya di mata yang bermasalah. Periksa ke dokter, walhasil untuk nyembuhin daripada matanya dengan urat sarafnya yang lagi bermasalah itu, dia merogoh kocek sangat dalam sampai bilangan puluhan juta kalau nggak salah jemaah. Atas seizin Allah normal lagi, sembuh daripada syaraf yang ada di matanya, akhirnya beliau bisa berkedip kembali. Itu mahal banget berarti ngedip. Jadi ternyata nikmat yang ada di sekitaran kita itu nikmat yang mahal-mahal banget jemaah. Kalaupun mata ini nggak bisa ngedip, mau nyari onderdilnya di mana? Motor kita yang rusak, spakbornya masuk, beli onderdil, spakbor doang ada. Ban dalam kita yang pecah, mau diganti ban tubles ada. Rem kita yang patah, mau diganti sama rem yang baru ada. Tapi kalau tubuh kita ada yang konslet, kira-kira ada onderdilnya nggak? Nggak ada hadirin. Dia bisa transplantasi ginjal, tapi sebaik dan sehebat apapun ginjal itu ditransplantasi, nggak akan pernah bisa seoptimal dan semaksimal ginjal yang Allah bawakan dalam tubuhnya seorang hamba. Kan ada ya, orang mungkin karena udah saking butuhnya akhirnya dia menjual ginjalnya. Selepas ginjalnya dijual, dia bertahan dengan satu ginjalnya, lalu ginjal yang itu didonorkan. Ada orang yang membeli gitu. Ditransplantasi tetap nggak akan sesempurna bagaimana Allah ciptakan sebelumnya. Itulah nikmatnya Allah. Maka tinggal pilih aja. Mata mau dipakai memandang yang halal bisa, mata kita mau dipakai memandang yang haram juga bisa. Tonton yang baik-baik. Coba lihat handphone, kira-kira lebih sering muncul mana notifnya? Imma yang baik atau yang kurang baik. Kalau yang kurang baik, kita selalu bisa punya tindakan, skip. Lebih ampuh lagi, tekan agak lama, tidak tertarik. Mau yang agak ampuh lagi, tekan agak lama, batasi. Mau yang lebih ampuh lagi, tekan pojok kanan atas, blokir. Supaya gak muncul-muncul lagi tuh konten-konten yang potensinya mampu ngerusak sesuatu yang ada dalam dada. Lagi teman-teman, by the way, mata ini tuh kenapa kok pertama dibilang alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami ciptakan mata? Mata itu awal visual yang manusia terima. Nanti biasanya disebut dalam Al-Quran 3 yang paling sangat urgent dan paling berpengaruh dalam diri kita. Yang pertama sam'a, telinga. Yang kedua wal basar, mata, pandangan, penglihatan, arahnya kemana. Yang ketiga wal fu'ada, dan hati. Jadi 3 hal yang paling besar berpengaruh terhadap hidupnya seorang hamba itu telinga, mata, hati.
paling besar banget pengaruhnya. Kalau beliau memandang pada yang baik, hatinya ikut tergambar kebaikannya dari sorot pandangan matanya. Kalau matanya memandang kepada sesuatu yang gak Allah sukai, nanti bisa matanya itu mampu merusak juga apa yang ada dalam hatinya. Makanya mata ini jendelanya hati. Seorang pasangan suami istri yang udah nikah lama, kadang ketika mereka ketemu lalu bertamu di rumah temennya, suaminya tuh bisa loh cuma ngedip aja sama istrinya, istri paham. Cuma begitu doang. Dia tengok ke arah istrinya lagi bertamu di tempat orang, terus cuma begini doang, ngedipin pandangan matanya, istrinya langsung paham apa yang ada di pikiran suaminya. Oh iya, oleh-olehnya lupa diturunin. Sebentar ya, ngambil oleh-oleh, terus kemudian dia kasih oleh-oleh itu. Tahu dari mana? Itu bahasa mata juga jemaah. Mata nih termasuk karunia yang paling hebat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada orang yang menggunakan matanya dengan baik, maka hatinya pun tergambar kebaikan dari sorot matanya yang baik. Ketika matanya dipakai untuk sesuatu yang kurang baik, maka hatinya pun ikut tercemar karena jendelanya adalah lewat mata. Ditambah lagi dikuatkan, udah basar sam'a, matanya memandang, telinganya mendengar. Itu hatinya itu pasti berpengaruh banget tuh. Apa yang paling kuat seorang hamba itu bisa terkondisikan hatinya di hari itu? Tergantung bagaimana engkau melihat pertama kali saat engkau terbangun dari tidur lelapmu. Makanya kembali lagi ya hadirin, tadi kan di awal kita bilang mata ini kalau bisa lihatlah Al-Quran sebelum melihat kepada matahari. Bertemu teman, bersapa di sosial media, lihat Quran dulu. Karena nanti kalau opening hidupnya kita tuh pelan-pelan adalah membaca Al-Quran, otomatis baca, lihat. Setelah kita mengucapkan, melantunkan ayat-ayat, otomatis telinga kita juga dengar. Jadi ngeliat dan dengerin juga. Alam naj'allahu 'ainain. Bukankah kami ciptakan kedua mata untuk engkau melihat? Ainain. Terus matamu kau pakai untuk apa? Laki-laki kadang-kadang kalau dia lagi nangis melihat, laki-laki kadang kalau lagi nangis tangannya itu menutup kepada matanya seolah seakan tahu di mana sumber banyaknya dosa. Perempuan kadang ketika di mana sumber banyaknya dosa. Pandangan yang paling sering membuat orang itu akhirnya lepas imannya. Bahkan gara-gara pandangan hasratnya muncul, gak terkendali, gak punya takut sama Allah, cinta ditolak, dukun bertindak. Ada yang kayak gitu? Kadang-kadang ada. Lewat pandangan mata lalu dia bertindak yang enggak. Lewat pandangan mata lalu dia membuat sesuatu yang Allah gak suka. Lewat pandangan mata, pandangan mata, pandangan mata. Jadi matanya itu juga harus pelan-pelan dijaga. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di antara kenikmatan mata memang harus dipakai untuk melihat yang Allah sukai. Palingkan mata dari apa yang Allah tidak sukai. Katupkan kedua kelopak matanya manakala ia memang butuh mengatupkan kedua kelopak matanya. Dan aku telah juga menjadikan bagimu lisan, dan aku jadikan pula penutup dari lisanmu. Jadi lisan bisa dibuka, bisa ditutup. Apa kabar kalau lisan kita nih buka terus, apa kabar? Buka terus, nggak pernah nutup. Apa jadinya? Seret sini jemaah, buka terus. Ada laron tiba-tiba, iya kan? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Aku jadikan lisan untukmu bicara, wa syafatain, dan kedua bibir sebagai penutupnya. Lisan ini juga nikmat yang bisa menghantarkan manusia masuk surga,
Tapi kalau dia memilih yang keliru dengan lisan itu juga bisa bahaya juga jemaah. Nabi itu pernah cerita, kata Nabi gini jemaah. Ada seseorang itu dia ucapannya itu simple, ringkas, pendek-pendek. Dia nggak nyangka dengan ucapannya ini ternyata berdampak besar sama hidupnya orang. Lalu Allah ridho dengan ucapan yang pendek, singkat, simple, ringkas, yang kadang dianggap sepele sama dia. Allah ridho sama ucapannya. Terus kata Nabi, lalu Allah pun memasukkan dia ke dalam surga karena ucapannya yang singkat. Satu lagi, Nabi cerita lagi, ada seseorang yang ucapannya ringkas, simple, pendek-pendek, tapi membuat Allah murka dengan ucapannya, dan orang lain terjauhkan dari mengingat Allah karena ucapannya itu. Lalu apa kata Allah? Dan dia pun aku campakkan di jurang yang paling membinasakan dirinya gara-gara ucapan yang remeh dan dia anggap itu ucapan remeh. Hebatnya lisan, itu lisan bisa mempengaruhi hidupnya seseorang loh hadirin. Zaman sekarang lisan itu diwakili sama postingan di sosmed. Posting itu nggak posting doang. Sebenarnya posting itu merubah. Posting itu menggerakkan. Kalau kita posting itu bisa jadi hidupnya orang bisa berubah. Cuma gara-gara satu postingan kita nggak pernah tahu mana dan di titik mana orang ini akhirnya tersadar dan mau kembali lagi kepada Allah. Cuma lewat satu postingan. Hari ini lisan tuh fungsinya beragam. Ya untuk bicara, plus kalau kita melihat ke dunia sosial media, lisannya sekarang terwakilkan dengan postingan. Posting yang baik itu gak jadiin kita rugi apapun. Malah posting yang baik itu menjadi sumber energi dan pahala jariah buat kita hadirin. Teman-teman coba deh, waktu teman-teman lewat lagi scroll Instagram, TikTok, pernah gak sih kok tiba-tiba ini kenapa sih videonya kok pas banget ya sama saya? Satu, itu takdirnya Allah. Yang kedua, boleh jadi itu caranya Allah mau ngajak kita untuk hamba, kamu udah terlalu jauh dari aku. Ayo sekarang putar baliknya ke aku ya. Hambaku, hidupmu ini udah terlalu, ayo kamu balik ke aku ya. Akhirnya dia balik ke Allah. Dia usahain untuk balik sebisa mungkin. Dia usahain untuk maksain walaupun tertatih-tatih, walaupun dia masih berproses, walaupun dia masih sering banget diejek, sering banget dibully, tapi dia tetap berusaha balik ke Allah. Lewat apa dia dapatkan itu? Biasanya postingan. Awalnya postingan. Berikutnya mungkin dia ngaji di offline-nya, mungkin dia hadir ikut kajian-kajian rutinnya, atau di pertemuan-pertemuan lainnya. Dan penting jemaah, pakai lisan untuk ucap kebaikan. Karena lisanmu yang menyuarakan kebaikan jadi salah satu sumber pahala besar untuk dirimu. Jadi posting gak cuma sekedar posting, tapi posting dapat multi level pahala. Walisanau wa syafatain. Lisan pilihan. Lidah gak bertulang. Kalau dipegang pun lembek dia. Tapi bisa gak dia lebih sakit daripada pedang yang paling tajam sekalipun? Bisa. Dipakai apa lisan yang bisa sesakit itu? Dipakai untuk melukai hatinya orang lain. Bisa banget loh hadirin. Lisan tuh melukai hatinya orang lain tuh sangat bisa. Dia rendahkan orang lain. Dan hati-hati hadirin, kalau ada lisan kita dulu pernah merendahkan orang lain, sekarang nih banyak-banyak istighfar. Semoga Allah memaafkan, mengampuni kita, dan gak terjadi yang namanya dia yang kita hina makin sukses, kita yang menghina dia makin nelangsa. Mudah-mudahan gak terjadi karena kita cepat-cepat istighfar. Dan kabar baiknya, kalau kita yang hari ini dihinain, dikata-katain, dihina, dijelek-jelekin, kabar baiknya insya Allah biasanya
orang yang dulu dihina-hina, direndahkan, disepelekan, bisa jadi orang yang paling sukses di masa yang akan datang. Amin, insya Allah. Karena biasanya mereka yang punya semangat tuh, mereka yang gak kenal bagaimana indahnya dipuji, tapi mereka selalu kenal gimana sakitnya dicaci, gimana keluarganya dikatain pas lagi gak punya. Itu jadi orang yang paling sungguh-sungguh dalam bertarung di kehidupannya dibanding orang yang punya privilege. Apa sih pilihan untuk mereka yang, mohon maaf, nanti di sini ada ya. Apa sih pilihan untuk mereka yang, mohon maaf, bisa disebut dengan miskin? Mereka nggak punya pilihan kecuali hari itu kerja. Karena kalau mereka nggak kerja, mungkin mereka nggak bisa makan di hari itu. Tapi kalau yang punya privilege, yang masih bisa, ada orang tua saya kok. Kadang dia ada malesnya, ada saya nggak kerja juga orang tua saya masih bisa kok membiayai saya. Saya nggak kerja juga tenang aja kok, orang tua saya juga masih bisa ngasih uang jajan sama saya. Jadi kadang daya tarungnya beda sama dia yang memang dari awalnya sudah sering dibully. Daya tarung, daya juang, daya konsistennya beda. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang apa yang ayat ini kemukakan, sebenarnya kenapa tadi temanya adalah hidup ini tentang memilih. Apa yang dipilih mata, mau digunakan kepada yang halal ataukah yang haram. Hidup ini tentang memilih. Lisan, mau bicara yang baik atau bicara yang keliru. Hidup ini tentang memilih. Posting, mau posting yang baik bisa, mau posting yang kurang baik pun juga bisa. Hidup ini tentang memilih. Memilih kita mau menuju ke arah surganya Allah atau kita mau memilih ke arah sebaliknya. Hidup tentang pilihan. Pilihan itu disajikan untuk membuktikan mana yang sungguh-sungguh dengan imannya, mana yang main-main dengan imannya. Kalau dia sungguh-sungguh dengan imannya, dia pilih apa dan jalan mana yang Allah paling suka. Dia milihnya ke arah situ. Karena iman, kalau dia hilang imannya, maka dia akan memilih sebaliknya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sering ingetin kita, tidaklah seseorang pezina ketika berzina saat pada dimana dia berzina kecuali imannya sedang tercabut. Tidaklah seorang pencuri ketika pencuri itu mencuri dan dia sedang mencuri kecuali imannya sedang tercabut. Ngondisiin iman tetap dalam hati perlu 3 hal. 1, perlu pertolongannya Allah. Ngondisiin iman dalam hati yang kedua, perlu sengaja maksain diri. Saya tahu ini malam Ahad ya, teman-teman yang muda-muda terutama mbak-mbak, mas-mas, bisa aja sih sebenarnya malam-malam Ahad kayak gini mungkin ada tempat yang lebih fancy, tempat yang lebih enak, mungkin untuk hangout, untuk hahihi, bersua.